Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh kita, melanjutkan materi-materi yang masih tersisa sebelum kalian nanti mengikuti pelaksanaan ujian semester 1. Ya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan tentang hikayat. Kita sudah berbicara tentang pengertian, kemudian karakteristik, kemudian nilai-nilai yang ada di dalam sebuah hikayat, struktur yang ada di dalam sebuah hikayat. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Pak Eka ingin menyampaikan bagian terakhir dari bab tentang hikayat ini, yaitu mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Ya, jadi di dalam pembahasan yang terakhir ini kalian nantinya diminta untuk bisa mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen, ya. Bukan disuruh untuk membuat hikayat, ya, bukan disuruh untuk membuat hikayat, akan tetapi kalian diminta untuk bisa mengembangkan dari cerita-cerita hikayat tadi ke dalam bentuk cerpen, ya. Yang pertama yang akan kita bicarakan adalah mengenai langkah-langkah penulisan. Pada pelajaran sebelumnya kalian telah mengenal pengertian dan karakteristik hikayat. Coba nanti kalian pelajari kembali, di buku kalian juga ada, dan karya-karya klasik lainnya. Kalian juga telah mempelajari perbedaan karakteristik sastra klasik dengan cerpen, yang mana kemarin unsur yang ada di dalam karya sastra klasik dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah cerpen itu sama. Yang membedakan hanyalah kompleksitas dari unsur-unsur tersebut. Pada pelajaran ini kalian diharapkan dapat memanfaatkan hikayat dan sastra klasik lainnya sebagai bahan untuk menulis cerpen. Nah, intinya kalian bisa memanfaatkan cerita-cerita hikayat dan sastra klasik lainnya sebagai apa? Sebagai bahan untuk menulis cerpen. Ya. Untuk itu, tentukanlah salah satu peristiwa atau konflik yang ada pada hikayat tersebut. Ya. Jadi langkah pertama yang bisa kalian lakukan untuk bisa menjadikan hikayat ini sebagai sumber inspirasi di dalam penulisan cerita pendek, ya, langkah pertama yaitu memilih salah satu konflik yang ada pada hikayat tersebut. Jadi artinya dari cerita hikayat itu bukan berarti kalian alih bahasakan menjadi bahasa cerpen, tidak semacam itu. Isi keseluruhan hikayat kemudian kalian jadikan cerpen, tentunya ya tidak seperti itu. Ya, hanya saja kalian bisa memanfaatkan satu konflik saja, satu permasalahan yang ada di dalam hikayat itu kemudian bisa kalian jadikan sebagai sumber inspirasi di dalam kalian membuat sebuah cerita pendek seperti itu, ya. Tadi sudah Pak Eko sampaikan bahwasanya yang salah satu hal yang harus kalian lakukan pertama kali adalah dengan menentukan salah satu peristiwa atau konflik yang ada pada hikayat tersebut. Konflik yang kalian pilih yang bagaimana? Konflik tersebut harus menarik dan dapat memberikan nilai kehidupan yang bermanfaat bagi pembaca. Nah, jadi konflik-konflik yang ada di dalam sebuah hikayat itu banyak sekali. Tetapi kalian harus pandai-pandai di dalam memilih konflik yang akan kalian jadikan sebagai
sumber inspirasi di dalam penulisan sebuah cerita pendek. Konflik itu tentunya harus menarik itu ya bermanfaat. Ya, bermanfaat bagi orang banyak. Kalau di buku kalian dapat memberikan nilai kehidupan yang bermanfaat bagi pembaca. Kemudian di situ disebutkan misalnya tentang ketulusan di dalam berjuang, kejujuran dalam membela kepentingan umum maupun kecintaan yang tinggi terhadap rakyat. Ini contohnya seperti itu. Nah, setelah kalian memilih salah satu konflik yang ada, langkah berikutnya adalah mengembangkan konflik ke dalam sebuah kerangka cerpen. Ya, dari konflik-konflik yang sudah kalian tentukan tadi, kalian buat kerangkanya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa struktur cerpen atau bagian-bagian cerpen secara umum, ya, jadi ketika kalian sesudah menentukan konflik kemudian menentukan kerangkanya di sini adalah kerangka sebuah cerita pendek. Yang secara umum bagian-bagiannya ada eksposisi atau pengenalan cerita, kemudian penanjakan menuju konflik, puncak konflik, penurunan maupun penyelesaian. Ya, ini adalah bagian-bagian dari sebuah cerita pendek yang ini sesuai dengan alur yang ada. Diawali dengan pengenalan cerita, ya, atau istilah lainnya adalah eksposisi, pengenalan cerita. Kemudian konflik, ya, eksposisi, konflik atau penanjakan menuju konflik. Kemudian klimaks, klimaks itu adalah puncak dari konflik. Kemudian pelarian atau penurunan, dan ini anti klimaks istilah lainnya. Jadi tadi pengenalan cerita itu eksposisi, kalau kalian mendengar istilah yang lain seperti itu. Kemudian konflik, ya. Kemudian klimaks, ya. Konflik itu menuju pada puncaknya, berada pada puncaknya itu klimaks. Kemudian ada anti klimaks atau penurunan. Dan yang terakhir ada ending atau penyelesaian. Ini adalah istilah-istilah yang umum yang sering digunakan ketika kita membahas tentang bagian-bagian sebuah cerita pendek. Nah, bagian-bagian tersebut ada yang menyebut sebagai istilah dengan istilah ini: abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ya, bagian-bagian yang ada ini tadi ada beberapa ahli yang menyebut dengan istilah yang berbeda, yang mana tetap intinya sama: abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ya, dulu pernah kita membahas tentang ini. Yang pertama, abstraksi atau sinopsis merupakan bagian cerita yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Ini berada pada awal, yang mana cerita itu akan menggambarkan tentang apa, itu ada pada bagian abstraksi. Orientasi merupakan pengenalan cerita, baik berkenaan dengan penokohan maupun bibit-bibit masalah yang akan dialaminya. Itu abstraksi. Ini konflik, ya. Kalau tadi ini abstraksi, ini adalah pengenalan pembukaan, orientasi pengenalan cerita. Kemudian komplikasi itu adalah puncak konflik, klimaks kalau menggunakan istilah yang awal tadi. Komplikasi atau klimaks atau puncak konflik merupakan bagian cerpen yang menceritakan puncak masalah yang dialami tokoh utama. Masalah tersebut tentu tidak dikehendaki oleh sang tokoh. Ini adalah komplikasi atau klimaks. Ya, menceritakan puncak masalah. Ya, mungkin terjadi perkelahian, dan lain sebagainya, itu puncaknya. Kemudian ada bagian evaluasi. Nah, nggak kelihatan ya. Evaluasi merupakan bagian yang menyatakan komentar pengarang atau peristiwa puncak yang telah diceritakannya. Nah, komentar yang dimaksud dapat dinyatakan langsung oleh pengarang atau diawali oleh tokoh tertentu. Pada bagian ini, alur ataupun konflik cerita agak mengendur, tetapi pembaca tetap menunggu implikasi ataupun konflik selanjutnya sebagai akhir dari ceritanya. Nah, ini sekedar teori dulu yang Pak Eko sampaikan. Ada abstraksi, orientasi, dan evaluasi. Ya, yang menyatakan komentar pengarang atas bagian orientasi yang sudah diceritakannya. Ya, yang mana komentar-komentar itu bisa dinyatakan secara langsung ataupun bisa disampaikan secara tidak langsung. Secara langsung, nanti
pengarang memberikan komentar terhadap orientasi, terhadap klimaks. Kalau yang secara tidak langsung, ya, pengarang itu bisa diwakili oleh tokoh-tokoh tertentu untuk menyampaikan komentar-komentar tersebut. Ya, gitu. Kemudian resolusi, ya, resolusi merupakan tahap penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian cerita. Namanya saja resolusi. Ya. Perbedaannya dengan komplikasi adalah pada bagian ini ketegangan sudah mulai mereda. Ya, tadi tahap anti klimaks sama dengan resolusi. Resolusi itu sama dengan anti klimaks, yang mana dari konflik yang berada di puncak tadi sudah mulai kendor, sudah mulai berada pada sesuatu keadaan yang mereda gitu ya. Ketegangan yang ada di dalam puncak konflik itu sudah mulai mereda. Dapat dikatakan bagian ini hanya terdapat masalah-masalah kecil yang tersisa yang perlu mendapat penyelesaian, atau istilah lainnya sebagai langkah beres-beres gitu kalau di buku kalian. Itu ya resolusi seperti itu. Yang terakhir ada koda, merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita atau dapat berupa kesimpulan tentang hal yang dialami oleh tokoh utama. Ini bagian penutup di dalam sebuah cerpen, itu koda. Nah, struktur cerpen yang bersifat manasuka. Manasuka artinya kalian boleh tidak menggunakan orientasi, kalian boleh tidak menggunakan koda, itu manasuka. Hal itu tergantung pada kita sebagai penulisnya. Bagian abstrak dan koda dapat hadir, tadi saya sampaikan, dapat pula tidak dalam sebuah cerpen. Demikian pula dengan bagian orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Itu sifatnya manasuka. Yang Pak Eko sampaikan tadi semuanya hanyalah sekedar teori. Lebih lanjut, susunan bagian-bagian tersebut dapat terbalik yang kemudian membentuk alur mundur atau flashback atau regresif dan lain sebagainya. Istilah lainnya seperti itu. Jadi ketika kalian membuat cerpen dengan menggunakan bagian ini urut dari abstraksi, orientasi, komplikasi sampai koda, berarti kalian menggunakan apa? Alur maju, alur progresif. Ketika kalian balik koda dulu atau evaluasi dulu, berarti itu nanti alurnya alur mundur atau regresif. Penyiapan kerangka tersebut sangat penting dalam memandu seseorang ketika menulis. Jadi yang pertama tadi adalah menentukan salah satu konflik, kemudian yang kedua adalah menulis kerangka berdasarkan bagian-bagian yang ada. Bagaimanapun strukturnya, kerangka tersebut memudahkan dalam menulis menjadi lebih sistematis. Selain itu, penyiapan kerangka memudahkan penempatan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Secara kronologis, kerangka juga akan menjadi pembaca tidak bosan, selalu penasaran, dan terus menikmati karangan hingga tuntas. Itu salah satu fungsi dari kerangka-karangan. Pembuatan kerangka cerpen sebenarnya tidak harus selalu berurutan. Susunannya dapat lebih bebas dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping, yang di dalamnya disertai dengan gambar-gambar dan aneka lukisan visual lainnya. Langkah selanjutnya setelah membuat kerangka adalah mengembangkan kerangka menjadi teks cerpen yang utuh, ya, menjadi teks cerpen yang utuh, ya. Pada langkah ini kalian harus pula memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku di dalam sebuah cerpen. Nah, kemarin kaidah kebahasaan yang ada yang Pak Eko sampaikan kemarin, yang pertama itu apa? Kalau hikayat ya, kalau di dalam hikayat itu tidak pernah ada kata ganti orang pertama. Ya, tolong diingat-ingat. Di dalam hikayat itu adanya kata ganti orang ketiga sebagai konsekuensinya, yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi perlu kita koreksi yang ada di dalam buku kemarin itu di awal ditulis kaidah kebahasaannya menggunakan kata ganti orang pertama itu salah, ya. Tapi menggunakan kata ganti orang ketiga, tunggal biasanya. Dia, ia, atau menggunakan nama tokoh lain, Hang Tuah misalkan, nah, Bayan Budiman misalkan. Nah, itu kan kata ganti orang ketiga. Berbeda ketika kita sudah menggunakan salah satu konflik untuk kita jadikan cerpen, maka kata ganti yang ada di situ adalah kata ganti orang pertama. Ya, biasanya seperti itu. Tetapi bisa kedua, bisa ketiga, tergantung cerita itu menggunakan
tokoh utama siapa. Kalau menggunakan tokoh utama adalah kalian sendiri sebagai penulis cerita, berarti kata gantinya orang pertama. Ya, hal ini berbeda dengan hikayat yang selalu menggunakan sudut pandang orang ketiga, makanya kata gantinya adalah orang ketiga. Menggunakan bahasa sehari-hari, hal ini berbeda dengan hikayat yang banyak menggunakan kata-kata beku atau kata-kata arkais yang berbunga-bunga dan berlebihan. Itu anak-anak yang bisa Pak Eko sampaikan. Ini baterainya sudah mau habis ya. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bermanfaat. Insya Allah nanti kalau ada waktu ya kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan lain yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kalian. Mungkin itu yang bisa Pak Eko sampaikan. Kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.